A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidus syuhur wa ja'ala al-jum'ata sayyidul ayyam wa ja'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika lalu lintas ke arah Wonosobo padat, kita ditakdirkan oleh Allah menempuh jalan ke majelis ilmu, ketika yang lain menempuh jalan bersusah payah ke majelis festival balon. Kita menempuh jalan hadir ke majelis ilmu. Semoga Allah jadikan ini sebagai tambahan timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi arah lalu lintas Wonosobo luar biasa. Di Paponan saya hampir nabrak. Kalau tidak belok itu saya nabrak. Karena Paponan jalannya memang kalau saya lurus nabrak. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang terlibat dengan sunnah-sunnah. Bapak Ibu rahmatullah, hari ini kita akan belajar tentang rasa dan logika. Jadi ada buku yang bagus untuk dibaca, judulnya Melogika Rasa. Saya lupa penulisnya siapa. Nah, tema kajian kita pada pagi hari ini terinspirasi dari buku itu. Jadi ternyata kita harus bisa melogikakan rasa. Kalau tidak, nanti kita akan tersiksa oleh perasaan. Mana yang lebih penting Bapak Ibu rahimahullah? Rasa atau logika? Mana yang lebih penting? Rasa atau logika? Jadi Allah anugerahkan rasa dan logika itu supaya bisa saling melengkapi selama ditempatkan pada porsi yang sesuai. Kalau salah porsi nanti bisa jadi masalah. Maka harus ditempatkan rasa dan logika itu saling melengkapi, ditempatkan pada porsi yang sesuai. Mana yang lebih berpengaruh di dalam hubungan kita dengan manusia? Perasaan atau logika? Perasaan atau logika? Perasaan. Contohnya gimana? Kita ngobrol dengan orang pinter dan ngobrol dengan orang yang tidak pinter itu sama tidak? Tidak. Sekarang bandingkan. Kita ngobrol dengan orang yang benci dengan kita ngobrol dengan orang yang cinta. Benci. Beda tidak? Beda. Kita ngobrol dengan orang pintar dengan ngobrol dengan orang tidak pintar, beda enggak? Bedanya gimana? Perasaan. Kita ketemu dengan profesor, ketemu dengan musuh, beda enggak? Yang tidak enak yang mana? Jadi lebih dominan perasaan apa pikiran? Perasaan. Kalau hubungan antar manusia itu yang dominan adalah perasaan. Karena hidung pesek bisa jadi mancung karena cinta. Ketika cinta, wong sing elek kata APKB. Tapi kalau sudah benci, yang baik nanti hilang semua, kelihatan jelek. Itulah rasa. Kalau kita pakai logika, sing mancung ya tetap mancung, sing pesek tetap pesek. Yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Yang jelek tetap jelek, yang baik tetap baik. Itu kalau pakai logika. Tapi kalau pakai rasa dan begitu lagi.
Itulah dahsyatnya perasaan. Maka mengelola rasa itu penting. Nah, perasaan itu tidak sama dengan kenyataan. Sering sekali perasaan itu tidak sama dengan fakta. Yaitu tadi, fakta ini diukur hidung itu ya pesek kok. Tapi perasaan mengatakan sebaliknya. Ada yang takut ular? Ada yang takut ular? Besarnya berapa itu ular? Sejempol lho, sama awake dhewe iki gede awake dhewe. Nek gelut jelas menang. Mau diitek kowe mati kok. Tapi kenapa kita takut? Ya. Kalau pikir pakai logika, kok iso to karo ngono itu bingung tidak mati. Tapi ini soal rasa bukan soal logika. Itulah pentingnya rasa. Maka Allah anugerahkan rasa, tapi Allah juga anugerahkan logika. Jadi perasaan plus logika itu nanti mempengaruhi perilaku. Jadi perilaku kita itu hasil dari kombinasi antara perasaan dan logika. Maka bertemu orang yang kita cintai dengan bertemu orang yang kita benci itu berbeda perilakunya. Dan karena perasaan itu tidak kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan, maka tidak usah maksa orang dengan perasaan. Sudahlah, nek dia terjebak di perasaan itu ya sudah biarkan saja. Susah kita merubahnya. Kecuali kita bisa merubahnya melalui logika. Tapi perasaan kadang susah juga dibawa ke logika. Mana kadung sulit yo. Hasilnya rasa tidak apa-apa. Begitu juga sebaliknya. Jadi dunia ilmu pengetahuan sekarang itu kan mulai mengenal istilah kecerdasan emosi. Jadi ternyata kesuksesan hidup itu bukan 80% ditentukan oleh kecerdasan emosi, bukan kepintaran, bukan IQ tapi EQ, kecerdasan emosi. Maka banyak kita temui orang-orang yang secara akademik dulu waktu sekolah mungkin ranking malah terakhir, tapi hidupnya sukses. Yang ranking satu malah tidak sukses. Itu disebut dengan kecerdasan emosi. Maka nanti kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak sekali yang bersinggungan dengan kecerdasan emosi. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, jadi duduk bersama orang yang bahagia, kita serasa ikut bahagia. Duduk bersama orang yang sedih, kita serasa ikut sedih. Itu pengaruh perasaan. Perasaan kita itu akan mempengaruhi orang lain. Itu yang harus dipahami. Perasaan kita akan mempengaruhi orang lain. Jenengan misalnya kondangan ketemu konco lawas sing suwe ra kepethuk. Wih, piye Pak Bari sehat dong? Bisa enggak ekspresi begitu ketika takziah? Enggak. Takziah ketemu konco lawas iki. Piye Pak Bari? Sehat dong, bisi-bisi dulu gitu. Tapi ketika ketemunya pas kondangan kan beda lagi. Karena suasananya Jadi perasaan kita itu mempengaruhi orang lain. Orang lain juga akan merasakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Maka kadang kita bisa komen begini, kayak mungkin ngomong saja ini nesu kok, seneng kok. Karena yang kita rasakan berbeda. Kita bisa membedakan orang itu ngomong dengan marah, atau ngomong dengan cinta, atau ngomong dengan benci. Kita bisa bedakan itu. Jadi perasaan kita itu akan mempengaruhi orang di sekitar kita. Hati-hati para bapak, para ibu. Perasaan ibu itu akan dirasakan oleh anaknya, bahkan ketika masih di kandungan. Maka orang yang terkena gangguan
kejiwaan gila, itu salah satu penyebabnya adalah ibunya yang sering tidak bahagia ketika mengandung. Itu potensi nanti anaknya terkena gangguan jiwa itu lebih besar. Itu kan perasaan. Maka para suami yang istrinya sedang hamil, jangan buat dia sedih, jangan buat dia nangis. Para ibu yang punya menantu atau putri sedang hamil, jaga perasaannya. Saudara kita yang tidak hamil ngalah saja. Karena kalau kita melukai ibu hamil, itu nanti yang terluka bukan hanya dia, janin yang dikandungannya juga Para suami kan tidak pernah hamil, ya wis kudune ngalah emang. Nah, yang susah itu kan mertua dengan menantu. Maka ibu-ibu mertua, bapak-bapak mertua sayangi menantu melebihi anak sendiri agar nanti lahir dari rahimnya cucu-cucu yang secara mental sehat. Nah, berbicara dengan rasa cinta itu kan jauh beda dengan berbicara dengan rasa benci. Bahasanya sama, kata-katanya sama, tapi intonasinya pasti beda. Yang mendengarkan juga akan berbeda merasakannya. Kita sering merasakan hal ini. Maka semarah apapun kita kepada anak, marah tetap dengan cinta, jangan dengan rasa benci. Karena ketika kita marah dengan rasa benci, anak akan merasa benci. Tapi kalau kita marah dengan rasa cinta, anak tetap merasa dicintai. Suami ke istri juga begitu, istri ke suami juga begitu. Silakan marah, tidak apa-apa, tapi marahlah tetap dengan rasa cinta. Marah dengan rasa cinta itu gimana? Contohnya gimana? Marah dengan rasa cinta itu gimana? Supaya lucu bilang saya juga susah kasih contohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanan yusalli al-lail wa tasumu an-nahar wa fi lisanuha syai'un yu'dhi jiranaha." Dan seterusnya sampai akhir. Silakan dibaca. Jadi ada seorang sahabat perempuan yang mengadu kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Jadi ada seorang wanita yang sholat malamnya selalu, puasa di siang harinya, tetapi dia sering mencela tetangganya. Apa kata Rasulullah? Ya tidak baik, dia masuk neraka. Kemudian disebutkan lagi kepada Rasulullah bahwa fulanah hanya melaksanakan sholat wajib saja, tidak pakai sholat sunnah. Puasa pun hanya Ramadan, tidak pakai puasa sunnah, dan bersedekah hanya sedikit. Akan tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, dia masuk surga. Tidak menyakiti tetangga, itu kan perasaan positif terhadap tetangga. Jadi ternyata perasaan positif itu menjadi penentu nanti kita surga atau, karena perasaan positif akan menghasilkan perilaku positif, perasaan negatif akan menghasilkan perilaku negatif. Maka yang tidak mampu sholat malam, tidak mampu sedekah, tidak mampu puasa sunnah, wis to ape-ape ono karo tonggo. Iki wis poso ora tau, salat bengi ora tau karo tonggo jahat. Ya ternyata banyak jalan ke surga kan? Bukan hanya qiyamul lail, bukan hanya siang sunnah.
bukan hanya siang dan malam. Termasuk kita menjaga perasaan tetangga, itu juga jalan ke surga. Kalau tidak bisa menjaga perasaan tetangga, paling gampang gimana? Ya urip sing ora ditonggo. Kayak omah tengah alas kok piye? Ora ditonggo kan tidak terbebani menjaga perasaan tetangga. Urip ning Sumatera ning Kalimantan, ya omah ning tengah kebun karet. Aman. Nah, tidak mau begitu, ya sudah jaga perasaan tetangga. Jadi Bapak Ibu Allah, betapa tetangga itu sangat dimuliakan di dalam Al-Quran sampai Rasulullah menduga, pernah mengira bahwa tetangga itu nanti akan berhak mendapatkan warisan. Saking kita harus menghormati tetangga, saking Islam itu mewajibkan setiap Muslim untuk menghormati tetangga, sampai dikira ning tonggo itu bakal itu warisan. Maka jangan macam-macam dengan tetangga. Bisa tahu, macam-macam kalau tonggo. Apalagi kalau tetangga kita sesama Muslim, plus lagi dia saudara. Bapak Ibu, ada yang pernah merasa panik, cemas, takut? Pernah? Ketika merasakan itu, apa yang terjadi? Buka lawang ini, ngelebokke kunci ning lawang kan gampang tuh. Tapi ketika takut, ini ngelebokke dia. Kalau soal belum gitu. Yang membuat sulit apa? Saat kuncinya sama, pintunya juga sama. Wis bendino lho buka menunggu. Tapi ketika panik atau takut, ya Allah ngelebokke kuwi sama belum piye to? Maka sering kita lihat orang yang kecelakaan kemudian dia kesulitan keluar dari mobil. Padahal dia bendino keluar masuk mobil itu karena dia ada rasa panik atau takut atau cemas. Pernah ada yang merasa kesusu, wis ditopong kabeh ono wis ketinggal. Iya. Atau sebenarnya begini, ada yang merasa bahagia, seneng banget, sampai semua itu jadi gampang. Yang sulit jadi mudah karena rasa senang. Ya, jadi itulah rasa. Perasaan negatif akan mendatangkan kesulitan, perasaan positif akan mendatangkan kemudian. Termasuk hubungan kita dengan orang lain, itu kalau dibangun dengan perasaan positif, itu akan mudah. Tapi kalau dibangun dengan perasaan negatif, itu susah Pak. Karena bagaimanapun apa yang kita rasakan itu akan berdampak pada orang lain. Orang lain akan merasakan. Maka hati-hati dengan rasa. Nah, Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza dzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, Allah akan menikmat. Syukur itu perasaan positif. Kufur itu perasaan negatif. Maka syukur itu mendatangkan nikmat, kufur itu mendatangkan azab. Itu rumus barunya begitu. Selalu begitu rumusnya. Maka jangan pernah memiliki perasaan negatif terhadap siapapun, termasuk terhadap keburukan. Jangan punya perasaan negatif terhadap keburukan. Karena kalau kita punya perasaan negatif terhadap keburukan, maka keburukan itu akan semakin buruk. Nah, salah satu ikhtiar merubah hidup kita itu adalah dengan merubah rasa. Bapak Ibu, mobil baru dengan mobil tua itu enak yang mana? Mobil baru. Saya akan cerita, saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman yang sama dengan saya. Dulu saya beli motor Yamaha Alfa
punya orang Parakan. Itu harganya 2.400.000 waktu itu karena motor sudah tua. Tapi itu motor yang saya beli dengan uang saya sendiri. Sewenenge kaya ngomong. Saya bawa motor dari Parakan sampai rumah, itu serasa orang paling bahagia di dunia. Padahal tekan rumah, Kang Mas itu itu rekomen. Loh, ngono itu isi-isi. Tapi ya Allah, saya naik dari sini itu dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, ini adalah kendaraan yang saya beli dengan uang saya sendiri. Pernah tidak ngerasakan? Kalau ditanya lebih enak mana motor tua dengan motor baru? Tergantung perasaan. Itu Bapak Ibu, saking senengnya saya bisa beli motor itu, saya ajak istri saya ke Dieng. Bayangin numpak motor Alfa, nih Dieng tandanya ngono. Kan saya tahu karena istri saya itu 40 kotor, nek ditimbangku. Jadi ya kuat lah Dieng lah motornya. Tapi ya Allah, sampai di Binangun itu Presnel lepas koran. Digoleki ora ketemu. Aldal maju ketemu bengkel, udahlah beli Presnel pasang. Jalan lagi sampai di Kalianget. Ya Allah, ternyata laker roda belakangnya pecah. Gitu gini. Wis lah, akhirnya balik ke tempat teman, dititip ke tempat teman. Lanjut naik itu. Bayangin Bapak Ibu, saya beli motor yang kondisinya begitu. Tapi ya Allah, saya merasa orang paling. Jadi meskipun ya ditumpai mereka ini dalan dulu, tapi kita naiknya seneng gitu, bahagia. Rasa itu bisa merubah hidup. Kendaraan sing mereka ini, tapi kan ada rasa bahagia, ya sudah, senang kita naiknya. Tapi sebagus apapun kendaraan, kalau kita naiknya dengan mengeluh, tidak akan terasa. Maka Allah sudah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sebenarnya begini, Allah itu tidak merubah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Semua yang Allah berikan itu kebaikan semuanya, tidak ada kecuali. Tapi kemudian kita yang merubah kebaikan itu menjadi sebaliknya karena salah merespon, karena salah merasa. Bapak Ibu kalau sakit itu alhamdulillah apa innalillah? Alhamdulillah apa innalillah? Gua nek ngomong alhamdulillah tak dongake loro. Nek ngomong innalillah ya Allah Bu, sakit itu menghapus dosa. Mohon maaf kalau ada di antara keluarga kita yang sakit berkepanjangan, sering ingatkan dia. Mungkin kalau istrinya yang sakit, ya Bu sabar. Sakit ini menghapuskan dosa. Andai ibu dikasih sakit sampai 2 tahun dan ibu ikhlas, berapa dosa yang terhapus? Semoga nanti menghadap Allah dosanya sudah habis. Enak enggak? Tapi kalau kita merespon sakit itu dengan kecewa kita, ya Allah serong tanah loro, ora iso dolan, ora iso jajan, ora iso piknik dan seterusnya. Ya sudah. Emang sakitnya dari situ? Ya, tetap sakit. Tapi coba kita respon dengan rasa yang positif. Maka itu menjadi nikmat. Jadi sebenarnya yang Allah takdirkan itu semuanya kebaikan. Cuma kita salah merespon, jadinya buruk. Ibu-ibu yang dapat suami menjadi dan seterusnya itu juga ada kebaikan di sini. Tapi kalau salah merespon jadi penyakit jantung dan seterusnya, ya stroke.
Maka Bapak Ibu Allah, hidup ini kalau ingin bahagia tidak cukup hanya dengan mengakses pikiran positif, tapi juga mengakses perasaan positif. Awali dengan memperbanyak perasaan positif dan meminimalkan perasaan negatif di dalam diri. Awali dengan kalau ada perasaan-perasaan negatif yang muncul, segera dieliminir, diminimalkan, syukur nanti dihilangkan. Perasaan itu bisa dikendalikan enggak? Bisa enggak? Bisa. Perasaan itu bisa dikendalikan. Kalau ada yang tidak dikendalikan, tidak bisa dikendalikan, hanya di momen-momen tertentu. Misalnya orang lagi emosi, di saat itu perasaannya tidak terkendali. Tapi nanti setelah itu mesti mikir, aku mau sungguh foto dan seterusnya. Jadi sebenarnya perasaan itu bisa dikendalikan. Maka mari kita kendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Dengan melogika rasa. Nah, pentingnya kita mengendalikan perasaan karena Allah sesuai prasangka hamba. Pernah enggak Bapak Ibu kita punya pengalaman begini? Pergi kemudian kecelakaan. Baru les cinta mana? Sak janji mau pasar angkat yuk serapain. Pernah enggak begitu? Sebelum berangkat kita sudah punya perasaan. Dan prasangka itu menjadi nyata. Maka Bapak Ibu kalau mau pergian jangan pernah punya prasangka negatif. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Wis to aku arep ning Jakarta aman ning dalan, lancar serana apa-apa. Bismillah. Dari turun makan wis piye? Wah, sesuk banyak bocor. Aku nek mobil kok piye? Kan didentak piye? Wah, nek kecelakaan piye? Sudah sekian banyak perasaan negatif itu akan mempengaruhi nanti di perjalanan. Bapak-bapak yang pernah pergi jauh, misalnya ya dari Barat ke Jogja, dalam kondisi kesusu, rasanya lama enggak? Pergi ke Jogja dalam kondisi santai, rasanya cepat enggak? Sama-sama 2 jam dulu. 2 jam itu bisa terasa lama, bisa terasa cepat, tergantung perasaan. Pergi dalam keadaan kesusu, capek enggak? Pergi dengan santai capek enggak? Yang membedakan apa? Rasa. Maka hati-hati dengan prasangka. Allah akan prasangka hamba. Jangan pernah punya prasangka, jangan pernah punya perasaan yang buruk. Nah, coba melogikakan perasaan supaya mudah dipahami, mudah dikoreksi, mudah dikendalikan ke rasa yang lebih baik. Nah, saya ambil contoh benci. Coba kita logikakan rasa benci. Yang pertama, apa alasan kita membenci? Jangan-jangan yang kita benci itu kebaikan orang, Pak. Menyakiti hati. Atau kita benci karena kita disakiti. Ya. Berarti kita punya 2 penyakit. Pertama sakit hati, kedua benci. Kalau kita tidak benci, kita hanya punya 1. Kalau ditambah benci jadi punya 2. Bebannya jadi tambah. Pernah tidak kita membenci sesuatu yang tidak bisa kita rubah? Lagi dolan seneng-seneng ini baru hujan brus. Wah, seneng hujan. Emang dengan begitu hujan hilang. Tetap hujan kan? Jadi ada doa begini, Pak. Ya Allah, berilah saya kekuatan untuk merubah apa yang bisa saya rubah. Dan berilah saya kesabaran untuk menerima apa yang tidak bisa saya rubah. Supaya tidak ada rasa benci. Yang kedua, siapa yang kita benci? Jangan-jangan yang kita benci anak kita sendiri, atau pasangan kita, atau orang tua kita. Itu dampaknya luar biasa. Bapak Ibu benci tidak dengan Zionis Israel? Benci ya? Tapi ada dampaknya di rumah. Tapi kalau kita benci dengan pasangan kita,
benci pilih-pilih lah. Benci sing ado-ado wae sing kira-kira tidak berdampak pada kita. Bencilah ke Fir'aun, aman kan. Benci ke Abu Lahab, aman. Jadi lihat-lihat siapa yang kita benci. Jangan-jangan yang kita benci adalah orang yang harusnya kita cintai. Jangan-jangan orang yang kita benci adalah orang yang seharusnya secara syar'i wajib kita cintai. Misalnya benci ke suami kan wajib dicintai. Atau benci ke istri, suami kan wajib mencintai istri. Masa orang yang wajib kita cintai kemudian kita benci? Nah, apa yang dirasakan saat rasa benci itu hadir? Sesat. Enak kan? Tidak enak kan? Apakah rasa benci itu membahagiakan atau menyusahkan? Menyusahkan. Apakah kebencian ini memperbaiki keadaan atau memperburuk? Memperburuk. Apakah kebencian ini menyehatkan atau menyakitkan? Menyakitkan. Berpahala atau berdosa? Berarti harus dihilangkan atau dibiarkan? Ya sudah. Nek rumusnya sudah ketemu itu sudah hilangkan saja. Ngapain dipelihara? Kan rumusnya sudah ketemu itu. Terus kalau kita memelihara kebencian itu berarti menyiksa diri sendiri. Kenapa itu disimpan? Kalau kebencian itu tidak merubah keadaan, ngapain kita benci lagi? Coba kalau kita benci kemudian semuanya menjadi lebih baik, ayo bareng-bareng kita berlomba benci. Tapi kalau tidak malah memperburuk, ngapain juga disimpan-simpan itu rasa benci? Sudah dosa, tidak membahagiakan, menyakitkan, memperburuk keadaan. Maka Bapak Ibu ngomong hari ini hilangkan. Kalau masih ada di dalam hati kita rasa benci kepada siapapun, kepada apapun, hilangkan. Sama juga dengan nanti kecewa, marah, sakit hati, minder, dan seterusnya. Coba dilogikakan begini. Kalau saya kecewa ini apa manfaatnya? Kalau tidak merubah keadaan, ngapain dibuat kecewa? Bapak Ibu, kalau anak jenengan kecelakaan, naik motor kecelakaan, apa yang jenengan lakukan ke anak? Misalnya motornya nabrak, rusak. Apa yang ibu lakukan ke anak? Ditanya keadaannya. Tanya keadaannya terus. Seneni rana ya. Enggak. Nek bojone. Gelo ndak ke anak itu? Gara-gara kowe ngebut ngene iki dadi dandan tak sakmene to. Padahal kuwi anggaran untukku. Iya. Tapi itu kan tidak berubah keadaan, itu sudah terjadi. Sudah, kalau sudah terjadi sudah. Nah, Bapak Ibu Rahmatullah, coba kita merubah begini. Kita benci nggak dengan keburukan orang? Benci nggak dengan keburukan orang? Tadi kan kita sudah bahas ya, bahwa apa yang kita rasakan itu juga akan dirasakan oleh orang sekeliling kita. Maka sekarang coba, kalau kita membenci keburukan seseorang, rubah kebencian itu menjadi empati. Rubah kebencian itu menjadi empati. Empati kan perasaan positif, benci perasaan negatif. Contohnya begini, punya istri yang temperamen, mudah marah, gampang emosi. Enak gak Pak? Tidak enak. Terus keluhannya apa? Bojoku dino nesu seterusnya. Mos dino nesu kelimo. Kok ngene tok kowe lho nesu terangkan kan.
Tapi coba sekarang dipahaminya begini. Orang marah itu enak nggak sih? Enggak. Jantungnya cepat. Orang yang mudah marah itu resiko stroke-nya lebih tinggi. Resiko hipertensinya lebih tinggi. Nah, coba sekarang ambil sisi dunia. Ya Allah, bojoku kok gampang asu. Masa hati, dia kok gampang stroke, gampang hipertensi. Yang tadi rasa marah dan benci jadi empati kan? Ya Allah, muka-muka bojoku bisa sembuh dari itu, jadi benci, dari benci ke empati. Suaminya acak nggak? Masih sama kan suaminya? Tapi dengan empati itu, pertama yang pasti kita jadi lega, karena kita tidak ikut-ikutan marah. Kita ingin sing lanang nesu, sing wedok melu nesu, bisa seru bareng kan masa kan? Tapi coba kalau yang satu marah, kemudian yang satu, ya Allah musake, kasihan istri saya, dia tiap hari marah. Padahal marah itu tidak enak, marah itu tidak membahagiakan. Berubah jadi empati kan? Nah, empati itu adalah perasaan positif. Dengan perasaan positif ini kita berharap pasangan kita nanti akan berubah karena merasakan energi positif yang ada di dalam hati kita. Ada satu kasus begini. Ada seorang ibu yang membawa anaknya ke dokter, dan dokter mengatakan dia tidak boleh makan garam. Wis dikandani dokter, dikandani ibu, dikandani bapak, tidak mempan. Sampai kemudian ibu ini bawa anaknya menghadap ke Mahatma Gandhi, minta nasihat supaya anaknya bisa berhenti makan garam. Pertama datang itu tidak dikasih nasihat. Sudah kamu pulang saja, seminggu lagi di sini. Maka pulang, kemudian seminggu lagi ibu ini bawa anaknya. Apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi? Dia cuma bilang, nah, mulai sekarang jangan makan garam ya. Ya. Langsung ya. Selesai. Banyak ini innalillahi biasanya. Sama tempat saya. Terus ibu ini penasaran, kok bisa hanya dibilang begitu langsung berhenti? Tahu nggak rahasianya Pak? Ternyata seminggu. Kenapa Mahatma Gandhi minta seminggu lagi dia datang? Seminggu itu Mahatma Gandhi tidak makan garam, supaya dia ikut merasakan apa yang nanti akan dirasakan oleh. Dengan ikut merasakan itu, maka beban anak ini terbagi ke. Ketika sudah satu rasa, maka mudah memberi nasihat. Itulah kenapa para bapak-bapak yang menasihati anaknya jangan ngerokok, tapi dia masih ngerokok, susah. Karena rasanya tidak sama. Rasanya tidak nyambung. Ibu-ibu yang nyuruh anaknya jangan cerewet, tapi ibu cerewet, tidak bisa, karena tidak satukan dulu rasanya. Kalau sudah satu rasa, itu lebih mudah lagi untuk satu langkah. Maka apa yang ingin kita dilakukan oleh anak kita, kita lakukan. Itu namanya apa? Keteladanan. Maka keteladanan itu cara paling efektif untuk mendidik. Keteladanan itu diawali dari kita merasakan apa yang dirasakan. Itu namanya empati. Empati itu membangun koneksi. Jadi Bapak Ibu, itu cara paling efektif merubah orang. Ya, cara paling efektif merubah orang. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, yang punya suami tukang marah, coba rasakan dulu apa yang dirasakan ketika marah. Coba ikut rasakan. Insya Allah nanti kita lebih mudah untuk membuat dia reda dari marahnya. Jadi berbagi rasa dulu. Suami istri harus berbagi rasa. Anak
anak juga harus semangat. Yang anak-anaknya lagi kuliah skripsi ora rampung-rampung. Jangan pernah piye to iki skripsi ora rampung-rampung. Tanya dulu. Skripsi iki itu ya Allah, Bapak ini skripsi terus ngawi seter di judul ini wis. Tak dongake lah ngumpul skripsi. Libatkan dulu perasaan kita pada apa yang dirasakan oleh itu, lebih mudah nanti kita memberi nasihat. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Cinta itu apa? Rasa. Cinta itu rasa. Jadi berperasaanlah positif terhadap orang lain sebagaimana kita ingin orang lain juga punya perasaan positif kepada diri. Ke anak juga begitu, ke istri juga begitu, ke suami juga begitu. Maka Bapak Ibu Allah, jangan pernah punya perasaan negatif terhadap anak-anak kita, terhadap pasangan kita. Karena perasaan negatif kita hanya akan menambah hal-hal yang negatif. Rubah, kalau masih ada rubah itu menjadi empati, supaya perasaan negatif itu berubah menjadi positif. Kalau di dalam rumah itu semuanya perasaannya positif, yang terbangun adalah suasana yang positif. Tapi tidak serta-merta ketika hari ini berubah perasaan kita, kemudian hari itu juga berubah keadaan. Mungkin kita butuh waktu untuk semuanya berubah, mungkin sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin sampai 1 tahun. Tapi lakukan dulu prosesnya, bersabar dengan itu. Qala ya Rasulullah ayyul Islam afdal? Qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya, Islam adalah yang paling utama, kata Rasulullah, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangan. Lisan dan tangan yang positif adalah buah dari rasa yang positif. Insya Allah kalau perasaan kita positif, lisan kita positif, tangan kita juga positif. Tapi kalau perasaan kita negatif, leher ngomong wis ora enak. Kadang kita juga bisa berbuat dolim kepada orang lain. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara. Jangan saling mendengki. Mendengki itu perasaan negatif. Karena jus menyakiti, saling membenci, saling membelakangi, dan seterusnya. Kemudian setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya tidak boleh diganggu. Sama muslim itu tidak boleh mengganggu harta, tidak boleh mengganggu kehormatan, tidak boleh mengganggu nyawa. Nah, menjaga kehormatan sesama muslim adalah dengan menjaga untuk tetap memiliki rasa yang positif terhadap sesama muslim. Jangan ada benci, jangan ada dengki, jangan ada marah, jangan saling membelakangi. Tidak boleh ada itu. Bahkan di hadis terakhir Rasulullah mengatakan bahwa amal-amal manusia itu diangkat oleh Allah, catatannya dibawa kepada Allah itu setiap hari Senin dan Kamis. Nah, kalau masih ada kebencian di antara dua orang muslim, maka itunya ditunda sampai ini selesai dulu, baru nanti dilanjutkan. Kalau itunya belum selesai, masih ditunda, maka jangan ada benci sesama muslim di antara kita, termasuk di dalam rumah. Di rumah kan muslim semua, suami muslim, anak-anak muslim semua. Jangan ada benci di sini. Apapun keadaan, rubah benci menjadi empati supaya semuanya berubah menjadi lebih baik. Nah, itu Bapak Ibu Allah. Ya, jangan biarkan hidup kita tergerus oleh perasaan-perasaan negatif yang terus ada di dalam hati. Tetapi begini Bapak Ibu,
perasaan negatif itu dipengaruhi oleh banyak hal, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, dipengaruhi juga oleh trauma masa lalu. Maka kalau butuh orang lain untuk menyelesaikan itu, jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan. Jangan ragu-ragu untuk minta. Nah, ridho dengan takdir Allah, qanaah, ikhlas dan sabar, itu resep paling mujarab untuk menghindari perasaan negatif. Apa yang Allah takdirkan, terima itu dengan ikhlas. Ridho dengan takdir Allah. Dulu kita sekolah, kalau pagi doanya raditu billahi, kita ridho dengan Allah sebagai Rabb, termasuk Allah yang menentukan takdir-takdir kita. Kita ridho dengan itu, terima takdir itu, maka kita akan menerima takdir itu dengan perasaannya positif. Itu surat Yunus ayat 44. Allah tidak pernah mendolimi manusia, tapi manusia yang mendolimi dirinya sendiri dengan perasaannya, dengan logikanya, atau dengan apapun. Padahal Allah tidak pernah mendolimi manusia. Nah, terakhir, siam adalah wasilah tarbiyah dari Allah untuk meminimalkan perasaan negatif. Kemarin waktu Ramadan, ketika kita mau ghibah, mikir nggak? Rasika loh. Sampai Rasulullah itu mengatakan kalau kamu puasa, kemudian ada orang ajak bertengkar, jawabannya apa? Ini so'imun, saya lagi puasa. Tidak usah dilayani. Jadi puasa itu sebenarnya mengeliminir perasaan-perasaan negatif sampai ghibah pun ora sido. Ojo kok tak posone. Mau marah juga mikir-mikir. Ojo aku ndak posone dan seterusnya. Jadi puasa itu membangun energi yang positif, membangun emosi positif. Sudah selesai ternyata. Jadi Bapak Ibu Allah, mari kita logikakan perasaan-perasaan kita. Ya, nanti malam sebelum tidur coba dirasakan. Ada perasaan negatif apa yang masih tersisa di dalam hati kita? Kalau ada rasa benci, kecewa, marah, putus asa, coba dilogikakan. Apa manfaatnya perasaan-perasaan ini? Apa dampaknya? Kalau negatif, segera dihilangkan. Kalau dampaknya positif, silakan dilanjutkan. Nah, semoga kajian kita pada pagi hari ini bisa membuat kita mampu mengendalikan perasaan kita menjadi lebih positif, terutama untuk saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.